Kalian pasti mikir, tim Mercedes adalah tim F1 miliknya Toto Wolff. Terus, tim Scuderia Ferrari adalah miliknya keluarga Enzo Ferrari. Ternyata salah. Karena kenyataannya, Formula One bukan hanya perang pembalap. Bukan hanya perang insinyur, tapi juga perang para miliarder. Beberapa tim F1 yang terlihat seperti pabrikan mobil sebenarnya bukan dimiliki oleh perusahaan mobil itu sepenuhnya. Jadi siapa sebenarnya pemilik dari tim-tim di Formula One ini? Dan percaya deh, beberapa jawabannya akan membuat kalian terkejut. Dimulai dari Ferrari. Kalau ada satu tim yang identik dengan Formula One, itu adalah Ferrari. Tim yang sudah ada sejak awal kejuaraan dunia Formula One. Banyak orang masih mengira Ferrari di F1 dimiliki keluarga Enzo Ferrari. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Hari ini Ferrari berada di bawah Ferrari NV, sebuah perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Tetapi pemegang kendali terbesar berada di tangan Exor. Exor adalah perusahaan investasi milik keluarga Agnelli. Keluarga yang selama puluhan tahun juga mengendalikan Fiat dan berbagai bisnis besar di Eropa. Sementara itu, Piero Ferrari, putra dari Enzo Ferrari, masih memiliki sebagian saham perusahaan. Jadi secara teknis, Ferrari hari ini bukan lagi tim keluarga seperti dahulu. Sekarang kita pindah ke Mercedes, tim yang mendominasi Formula One selama era hybrid. Banyak orang mengira Mercedes dimiliki Toto Wolff. Sebenarnya nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Mercedes memiliki struktur kepemilikan yang unik. Tim ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Sekitar sepertiga dimiliki Mercedes-Benz Group, sepertiga lagi dimiliki Ineos, dan sepertiga terakhir dimiliki Toto Wolff sendiri. Artinya, Toto Wolff bukan hanya bos tim, bukan hanya orang yang duduk di pit wall. Dia benar-benar salah satu pemilik Mercedes F1. Hal ini membuat posisinya sangat berbeda dibanding banyak tim prinsipal lainnya. Karena setiap kemenangan Mercedes juga berdampak langsung terhadap investasinya. Tim Red Bull Racing. Kalau ada cerita yang paling gila dalam sejarah Formula One modern, mungkin itu adalah Red Bull. BTW, udah kita bahas di video sebelumnya ya. Red Bull berhasil menjadi salah satu tim tersukses dalam sejarah Formula One. Tim Red Bull Racing dimiliki oleh Red Bull GmbH, perusahaan yang didirikan oleh Dietrich Mateschitz dan keluarga Yovidia dari Thailand. Ketika Dietrich meninggal dunia pada tahun 2022, kepemilikan perusahaan tetap berada di bawah struktur yang melibatkan keluarganya dan keluarga Yovidia. Yang luar biasa adalah bagaimana perusahaan minuman energi ini berhasil mengalahkan hampir semua pabrikan mobil besar, bahkan membangun divisi mesin sendiri. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan bahkan oleh produsen mobil besar. Dan itulah mengapa Red Bull menjadi salah satu kisah bisnis paling luar biasa dalam dunia olahraga. Tim McLaren. Kalau kalian baru menonton Formula One beberapa tahun terakhir, mungkin sulit membayangkan betapa besar nama McLaren. Namun siapa pemilik tim McLaren saat ini? Jawabannya bukan keluarga McLaren, bahkan bukan orang Inggris. Mayoritas saham McLaren Racing dimiliki oleh Mumtalakat, sebuah dana investasi milik Kerajaan Bahrain. Artinya, salah satu tim paling legendaris Formula One sebenarnya berada di bawah investasi negara Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi tersebut menjadi sangat penting karena tanpa suntikan dana besar, McLaren mungkin akan kesulitan bangkit dari krisis yang mereka alami pada akhir 2010-an. Sekarang kita masuk ke salah satu proyek paling ambisius di Formula One, Aston Martin. Kalau Ferrari adalah tim yang dibangun sejarah, Aston Martin adalah tim yang sedang dibangun dengan uang. Dan orang dibalik semuanya adalah Lawrence Stroll, seorang miliarder asal Kanada. Lawrence tidak membeli tim hanya untuk bersenang-senang, dia datang dengan tujuan yang sangat jelas. Menjadikan Aston Martin juara dunia, dia membeli Racing Point, mengubah identitasnya menjadi Aston Martin, membangun markas baru yang sangat modern, merekrut insinyur terbaik dari berbagai tim, dan bahkan mendatangkan Fernando Alonso. Semua demi satu tujuan, menjadi juara dunia Formula One. Aston Martin saat ini pada dasarnya adalah kerajaan balap milik Lawrence Stroll. Tim Alpine. Banyak orang tidak sadar bahwa Alpine sebenarnya adalah Renault. Nama Alpine mungkin terdengar baru, tetapi DNA tim ini tetap berasal dari Renault. Tim Alpine dimiliki mayoritas oleh Renault Group.
Namun, beberapa tahun lalu mereka menjual sebagian saham kepada kelompok investor olahraga seperti Redbird Capital, Otro Capital, dan Maximum Effort. Tujuannya sederhana, mendapatkan tambahan modal dan memperkuat posisi bisnis tim. Jadi walaupun kalian melihat logo Alpine di mobil berwarna biru dan pink, di balik layar tetap ada Renault yang memegang kendali utama. Tim Williams. Williams adalah salah satu nama paling bersejarah dalam Formula One. Dulu tim ini dimiliki dan dipimpin langsung oleh Sir Frank Williams. Namun dunia Formula One berubah, biaya semakin mahal, persaingan semakin brutal. Dan akhirnya keluarga Williams harus mengambil keputusan yang menyakitkan, menjual tim mereka. Pembelinya adalah Dorilton Capital, perusahaan investasi asal Amerika Serikat. Bagi banyak penggemar lama, itu adalah akhir sebuah era. Tetapi bagi Williams, itu adalah kesempatan untuk bertahan hidup. Karena tanpa investasi baru, masa depan tim ini bisa jauh lebih suram. Tim Haas Racing. Di antara semua tim Formula One, Haas mungkin yang paling sederhana. Tidak ada kerajaan minyak, tidak ada dana investasi negara, tidak ada konglomerat otomotif. Haas dimiliki oleh Gene Haas, pendiri Haas Automation, salah satu perusahaan mesin industri terbesar di Amerika. Gene Haas mendirikan tim ini dengan pendekatan yang unik, menggunakan sebanyak mungkin komponen Ferrari yang diizinkan regulasi. Strategi tersebut membuat Haas bisa bertahan dengan biaya lebih rendah dibandingkan banyak rivalnya. Racing Bull, dulu bernama Toro Rosso, lalu Alfa Tauri, sekarang Racing Bull. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, tim ini tetap milik Red Bull. Tujuan utama tim ini adalah menjadi tempat pengembangan talenta muda. Bisa dibilang Racing Bull adalah akademi Formula One paling sukses sepanjang sejarah milik Red Bull. Tim Audi. Musim 2026 menjadi momen bersejarah. Karena Audi akhirnya masuk Formula One sebagai tim pabrikan penuh. Audi mengambil alih Sauber, kemudian mengubahnya menjadi proyek resmi mereka. Ini berarti salah satu produsen mobil terbesar dunia akhirnya terjun langsung ke Formula One. Dan mengingat reputasi Audi di berbagai ajang motorsport, banyak orang percaya mereka bisa menjadi kekuatan besar dalam beberapa tahun ke depan. Dan yang terakhir, pendatang baru paling menarik, Cadillac. Masuknya Cadillac membuat Formula One kembali memiliki 11 tim. Di balik proyek ini terdapat dukungan dari General Motors, salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Bagi Formula One, kehadiran Cadillac menunjukkan satu hal penting, bahwa olahraga ini semakin menarik bagi perusahaan-perusahaan raksasa global. Jadi sekarang tahu dong, di balik mobil-mobil tercepat di dunia, ada keluarga miliarder, ada perusahaan minuman energi, ada kerajaan investasi Timur Tengah, ada konglomerat otomotif, dan dana investasi Amerika. Dan ada perusahaan yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Gimana? Kaget dikit gak ngaruh kan?